Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini akan segera kita mulai. Kita awali dengan mengucapkan pengenjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita kembali lagi pada kegiatan in-house training SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara. Kita sudah berada di hari ke-6 Bapak Ibunya, di minggu kedua pada pagi hari ini. Dan puji syukur kita semua masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Adapun pada pagi hari ini yang menjadi narasumber yakni Ibu Kade Indayani dan juga Ibu Sri Kerti seharusnya, namun Ibu Sri Kerti berhalangan hadir dan akan dihandle oleh Ibu Indah. Dan sebelumnya saya awali dengan mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMK Penerbangan Cakra Nusantara serta peserta IHT yang sangat hebat dan kuat masih bisa mengikuti kegiatan sampai hari ini dan semoga bisa terus berjalan lancar sampai berakhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk itu berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator dari kelompok 5. Dari kelompok 5 ya Bu Mega ya. Ibu Mega Ayu akan memandu sebagai moderator dan narasumber kece kita hari ini adalah Ibu Indah dengan membawakan materi perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya langsung saja serahkan kesempatan kepada Ibu Mega Ayu. Silakan Bu Mega. Baik, terima kasih kepada Ibu Ode. Selamat pagi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Baik, untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memulainya dengan ice breaking ya Bapak Ibu. Oke, untuk ice breaking pada kali ini mungkin saya saja Bu Odeng ya, karena kelompok saya banyak yang berhalangan, jadi untuk ice breaking nanti saya handle. Untuk Bapak Ibu semuanya, kalau saya bilang SMK bisa jawab bisa, dan saya bilang SMK Penerbangan Cakra Nusantara bisa dijawab unggul tangguh mandiri. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. SMK? Bisa. 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 Saya ulangi lagi. SMK? Bisa. SMK Penerbangan Cakra Nusantara? Unggul tangguh mandiri. Mandiri. Oke, baik. Saya ulangi lagi sekali. SMK? Bisa. Bisa. SMK Penerbangan Cakra Nusantara? Unggul tangguh Mandiri. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja memulai acara kegiatan ini untuk penyampaian perangkat ajar yang akan dibawakan oleh narasumber kece kita, yaitu Ibu Kade Indahyani SE. Kepada Ibu Kade Indahyani SE, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Ibu Mega, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jadi hari ini saya membawakan materi
apa seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman yang terhormat Bapak Indra Gita Saragi, terus kepada teman komite sekolah dan peserta IHT tentunya yang luar biasa ya. Jadi ini hari keberapa teman-teman? Hari keberapa? Hari ke-6, Bu. Ya. Hari pertama. Jadi hari ke-6 dengan materi perangkat ajar. Jadi di sini saya mulai langsung ya. Jadi sambil menunggu teman-teman yang belum join juga, jadi sambil jalan seperti itu. Nanti saya sebenarnya saya di sini ada teman. Nah, tapi teman saya lagi berhalangan hadir karena ada upacara Bu Sri, yaitu mertuanya lagi lagi berduka lah seperti itu. Jadi saya yang mewakili di sini jadi membawakan 2 materi perangkat ajar dan jadi ATP dan modul ajar. Jadi sekali lagi alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Mungkin sebelumnya materi saya ini udah di Pak Sunarko kemarin, masih ingat Bapak Ibu dengan Pak Sunarko? Masih ingat? Masih ingat dengan Bapak Sunarko? Apa udah lupa? Bisa kedengaran suara saya ya? Siap, jelas Bu Indah. Ya. Jadi mungkin aturannya sebelum saya terlalu jauh memaparkan. Jadi aturannya di sini ketika saya berbicara, mungkin teman-teman yang lain menyimak. Tapi kalau misalkan saya ada pertanyaan atau menanyakan sesuatu, mungkin Bapak Ibu bisa mengasih feedback. Nah, seperti itu biar saya tahu sinyal saya bisa atau suara saya bisa ditangkap atau gimana. Ya, jadi sekali lagi aturannya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilakan. Terus ketika saya berbicara, Bapak Ibu tetap tenang seperti itu ya. Jadi mungkin saya mulai aja untuk menampilkan. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Nah, misalkan sebelum jauh, pagi-pagi udah Bu Indah menanyakan, ada yang ditanyakan, padahal saya belum memaparkan sesuatu seperti itu ya. Jadi mungkin pelatihan hari ini jangan terlalu tegang ya, atau mungkin ketakutan. Teman-teman ada yang ketakutan karena materinya tentang perangkat ajar. Sebenarnya itu sangat menarik. Ya, jadi sangat menarik sekali. Karena intinya benang merahnya di dalam kegiatan in-house training itu adalah sebenarnya Bapak Ibu pengen tahu tentang perangkat ajar dan isinya itu ATP dan modul ajar. Mungkin paradigma yang dulu itu bukan kita melupakan ya, karena kita memasuki paradigma yang baru seperti itu. Mungkin kita juga sama-sama belajar. Jadi di sini saya sebagai fasilitator, bukan menggurui teman-teman semuanya ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu hebat-hebat semuanya. Bahkan ada senior-senior kita di sini juga. Jadi saya sebagai fasilitator cuman menginfokan apa yang saya dapatkan ketika diklat kemarin, seperti itu ya. Jadi mungkin saya minta maaf dulu jika misalkan ada kekeliruan atau kata-kata saya yang salah, mohon nanti teman-teman mengkoreksi juga, seperti itu ya. Jadi sambil jalan, karena saya ini membawakan 2 materi, jadi mungkin agak overload seperti itu. Tapi saya berusaha ngasih yang terbaik dan mentransfer ke teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin yang pertama saya akan tampilkan, jadi di sini materi yang pertama saya tampilkan itu adalah tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Mungkin yang kemarin itu Bapak Sunarko sudah banyak sekali memaparkan, atau mungkin teman-teman jadi paham tentang perangkat ajar. Jadi di sini saya tidak banyak berbicara, nanti takutnya teman-teman semuanya itu bingung, kebingungan. Apalagi
Nah, seperti itu mungkin penggunaan bahasa saya susah untuk dipahami, apalagi kadang yang suka nyerocos, nggak bisa di stop, kadang suka asik sendiri kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa apa ya mengerti ya seperti itu. Jadi bisa dimulai, Bapak Ibu gimana? Masih semangat? Bisa saya mulai ya? Jadi saya Bisa. Bisa. Ya, Ya. bisa. Lanjut, Bu. Ya nggak usah gini ya, tegang-tegang sekali lagi. Ya, seperti itu. Bisa kelihatan? Kelihatan? Jadi karena sinyal saya agak-agak dikit ya, jadi mungkin loadingnya itu lama. Jadi tidak bisa gerak cepat ya, karena sinyalnya juga. Karena hari ini lagi hujan, jadi sinyalnya itu agak terhambat. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ya, jadi di sini ya, Bapak Ibu guru, teman-teman yang saya banggakan. Jadi yang pertama itu saya memberikan materi tentang alur tujuan pembelajaran seperti itu ya. Jadi mungkin yang dulu ATP itu ada yang tahu? Bapak Ibu masih ingat? ATP itu biasanya disebut apa yang paradigma dulu? Paradigma dulu. Paradigma dulu. ATP itu bisa disebut dengan apa? Biasanya dia disebut apa? Bisa didengar ya? Silabus mungkin, Bu, ya? Ibu Dapus, gimana Ibu Dapus? Silabus. Silabus mungkin ya? Ya. Bapak Narko, Pak Narto ya, jadi saya salah sebut. Pak Narto, kalau ATP Silabus. itu apa ya Pak? Oh, Silabus kalau nggak salah, Bu. Ya. Silabus ya. Terus apa namanya? Bentar dulu ya. Jadi agak-agak ya, maaf ya, jadi sinyalnya ini terlalu. Bapak Ardi, halo Bapak Ardi, ATP itu sama dengan apa ya? Jadi sebelumnya karena ini sudah merupakan hari ke-6, jadi saya rasa Bapak Ibu semua udah paham. Jadi apa aja yang dipelajari sebelumnya, udah mendapatkan materi yang luar biasa. Bapak Ardi bisa dengar suara saya? Saya mau tanya deh sama Bapak Ardi. Halo, iya Bu. Ya, halo Bapak Ardi, pagi. Mama Bu, ini sinyalnya agak kurang. Sinyalnya ya. Ya. Bapak Ardi, saya mau tanya, ATP, alur tujuan pembelajaran itu biasanya kalau paradigma lama itu disebut apa, Pak Ardi? Kalau nggak salah sih silabus Bu. Silabus. Ya. Saya mau nanya, Miss Ari, kalau modul ajar itu disebut dengan apa kalau paradigma yang dulu? Miss Ari bisa kelihatan kedengaran suara saya maksudnya? Bisa? Atau mungkin teman-teman yang lainnya yang mau ngomong dulu? Ya, RPP, Bu. RPP Ya. mungkin, Bu In. RPP. Jadi jadi biar nggak bingung ya teman-teman, sekali lagi saya arahkan dulu. Jadi apa sih itu ATP, modul ajar itu apa? Jadi di sini sebelum saya memaparkan ke ATP itu adalah merupakan silabus. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh menyebutkan silabus biar paham dulu. Nanti kalau saya menyebutkan ATP, alur tujuan pembelajaran, nanti kasihan Bapak Ibu itu tersesat, nanti bingung lagi, terus yang nggak fokus itu nanti tiba-tiba blank. Nanti takutnya saya ngomong nanti teman-teman malah ada yang kurang paham lagi, padahal sebelumnya udah banyak disampaikan sama Bapak Sunarko seperti itu. Terus yang selanjutnya modul ajar itu merupakan sebuah RPP ya.
Jadi mungkin paradigma lama itu merupakan RPP, tapi yang sekarang itu disebut dengan modul ajar. Ya. Jadi saya mulai aja ya langsung. Jadi saya mulai, nah ini, jadi yang mungkin saya mau nanyakan dulu ke Bapak, Ibu Guru, peserta IHT, bisa disimak, apakah Bapak, Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Mungkin saya minta beberapa menit untuk Bapak Ibu berpikir atau merangkai kata-kata apa yang Bapak Ibu guru atau teman-teman saya semuanya di sini itu dari pelatihan yang pertama sampai kelima itu apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu untuk berpikir terhadap itu atau menceritakan sekarang. Nanti saya tunjuk. Ya, jadi saya kasih waktu beberapa menit aja. Mungkin itu udah di luar kepala Bapak Ibu ya, apalagi tentang profil Pancasila. Jadi itu udah gampang, ada 6 dimensi. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman, nanti kalau saya tunjuk bisa menceritakan apa sih yang Bapak Ibu tangkap atau pahami selama pelatihan sebelumnya. Apalagi ini muncul lagi, ada pertanyaan apa sih yang Bapak Ibu peserta IHT yang kalian pahami tentang profil Pancasila. Saya persilahkan beberapa menit ya, nanti ketika saya tunjuk, udah siap. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Bisa kasih saya feedback? Bisa terdengar suara saya di sana? Bisa ya, teman-teman? Halo teman-teman, bisa kedengaran suara saya? Kayaknya semua tegang-tegang ya. Dengar jelas Bu Indah suaranya. Sudah jelas suara saya? Sudah jelas kan. Sangat jelas Bu Indah. Takutnya nanti suara saya hilang-hilang seperti itu ya. Jadi biar kasihan teman-teman nanti nunggu saya ngoceh di sini terus teman-teman nggak dengar seperti itu ya. Jadi sekali lagi santai mengikuti IHT ini, apalagi materi tentang perangkat ajar. Ya, mungkin hari ini saya akan mulai aja ya. Saya pengen tahu Bapak Adit mungkin mewakili biar teman-temannya jadi semangat ya. Apa sih yang Bapak Adit tahu atau pahami? Udah berapa hari ya ikut pelatihan? 5 hari. Nah, apa yang Bapak Adit pahami? Nah, apalagi kemarin itu udah belajar tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti itu. Ayo silakan Bapak Adit, bisa diceritakan dari awal pertama mungkin berbagi. Hai Bu Indah, terima kasih. Bisa Ya. didengar jelas? Jelas, Pak Adit. Oke, terkait dengan pelatihan ini, mungkin Ya. yang paling berkesan buat saya itu tentang kemarin, tentang capaian pembelajaran, karena itu hal yang mungkin merubah paradigma kita ya dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru ini. Jadi memang ada perubahan drastis terkait dengan capaian pembelajaran yang awalnya ada masih kompetensi dasar, sekarang dikerucutkan dalam bentuk capaian pembelajaran dan ada fase-fasenya itu. Yang sebelumnya kan masih bersifat per tingkat, tapi sekarang udah dikelompokkan per fase. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ya. dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, yaitu mandiri. Sekian Bu Indah, terima kasih. Ya, makasih Bapak Adit. Next, selanjutnya Ibu Diah bisa diceritakan apa yang Ibu Diah pahami selama mengikuti pelatihan. Ibu Diah bisa didengar suara saya? Ibu Diah mungkin lagi... Iya, Ibu bisa, cuman izin yang Mungkin ada Bapak, kegiatan lainnya. Jadi sambil siapa menyimak. ya? Siapa? Pak Sumer, Pak Samer. Pak Samer, bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa didengar suara saya, teman-teman? Bisa, Bu. Ya, Bapak Sumer bisa diceritakan? Nggak kedengeran ya? Nggak didengar sama Pak Sumer. Bu, pindah. Tadi saya lagi ada ke kamar mandi. Saya Oh, tinggal sebentar tadi. Ya, Mohon maaf. ya, siap. Ada yang saya dibantu, Bu? Siap? Mungkin Bapak Samer bisa diceritakan apa ya. sih yang Pak Samer pahami apa namanya selama mengikuti pelatihan, dan ini mengingat tentang profil belajar Pancasila, bisa diceritakan sedikit aja? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini kameranya sedang gini, gangguan. Sebentar Nggak saya apa-apa, coba yang dulu ya. penting suaranya Pak Samer saya kedengeran. Oh, siap. Nah, yang saya istilah baru yang baru saya dengar itu yang dari Pancasila profil itu adalah kebinekaan global itu. Yang itu baru pertama kali saya mendengar itu. Ya, jadi saya tertarik dengan itu tentang kebinekaan global itu. Kemudian yang saya pelajari lagi adalah tentang di seminar ini kita bisa berkomunikasi ya dengan guru-guru lainnya, gimana seorang guru mengajarkan guru, itu yang saya lihat di sini kan, itu yang belum pernah, mungkin kalau saya diminta bicara mungkin grogi juga seperti itu. Dan ada materi lainnya yang saya lihat juga, itu kan memang banyak materinya dan memang bikin kita otomatis berpikir juga ya. Tapi ya istilah baiknya di sini adalah kita dapat belajar. Kita merasa seperti mahasiswa kembali, kita bisa belajar kembali dengan Bapak Ibu guru yang sudah sebelumnya dapat pengalaman. Dan saya sangat bersyukur ya mendapatkan sharingan informasi di sini, terutama dari Bu Indah dan guru-guru lainnya yang menjadi pembicara. Dan saya mendapatkan banyak inspirasi, ya banyak ilmu-ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya sebagai bahan ajar yang nantinya bisa diterapkan seperti itu, Bu Indah, yang baru saya tangkap ya. Iya. Next, Ibu Yuning, apa yang Ibu Yuning pahami? Saya mau nanya Bu Yuning dulu. Bu Yuning ada? Halo Ibu Yuning. Ya, ada Bu ya. Indah. Bisa diceritakan dikit Bu Yuning? Apa yang Bu Yuning? Ya. Jadi untuk profil belajar Pancasila, untuk yang 6 dimensi itu saya sih nggak hafal ya Bu Indah, namun yang saya ingat tadi adalah yang seperti yang dibilang oleh Pak Samer adalah kebinekaan dan juga mandiri. Jadi di situ yang saya selalu ingat itu adalah mandiri. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dia bisa membuat dirinya mandiri, tidak maksudnya harus bergantung dengan orang lain gitu. Ya. Terus selama dalam proses HIAT ini mungkin sama seperti Pak Adit. Jadi ya saya menarik di capaian pembelajaran karena apa? Karena kita sudah memasuki ranah yang memang itu sebagai
apa namanya, paradigma baru yang kita akan lakukan dan kita akan apa namanya, kembangkan. Itu aja Ya. sih Bu Indah. Terima Ya, benar sekali kasih. Bu Yuning. Ya, sama-sama. Next saya mau dengar lagi cerita dari Ibu siapa ya? Ibu Tari. Nah, ini Ibu Tari, peserta IHT yang paling semangat ya. Ibu Tari ada? Halo Ibu Tari. Ya, Ibu Tari gimana kabar? Ibu Tari, bisa kedengeran suara saya? Bisa didengar suara Kianki baru join itu baru udah Ya, ditunggu. santai Ibu Tari. Ya, silakan Ibu Tari bisa diceritakan apa yang Ibu Tari pahami ya dari pelatihan in-house training ini. Jadi silakan Ibu Tari bisa diceritakan ke teman-teman. Bisa? Oh, bisa didengar? Iya, jelas sekali Ibu Tari, silakan. Terima kasih Bu Indah dan rekan-rekan Ya. narasumber yang semangat sampai di hari ke-6 ini. Semua materi yang disampaikan itu sangat memiliki nilai yang banyak. Ya. Bagaimana nilai-nilai suatu pendidikan Pancasila ke dalam pembelajaran. Itu yang menjadi PR kita selanjutnya di perubahan platform ini. Menyisipkan 6 dimensi itu ke dalam, misalnya kalau dulu RPP, sekarang Iya. nilai-nilai Pancasila itu yang perlu kita pelajari karena baru ya tentunya nanti akan banyak revisi, tentunya rekan-rekan yang sudah menjadi mengikuti pelatihan lebih dulu mohon selalu dibimbing, mohon direvisi selalu karena menyisipkan nilai-nilai pendidikan Pancasila yang dahulu kita kenal dengan pendidikan karakter yang 18 itu yang sekarang dirangkum menjadi 6 dimensi. Ya. Tentu itu ke dalam dibilang modul pembelajaran, membuat modul pembelajaran itu saja kita masih membuka sih. Iya. Dalam 6 dimensi yang tentunya saya tidak hafal semuanya ya. Yang tentunya di SMK Penerbangan Nusantara kita sudah menerapkan ini sebenarnya dari dulu. Perlu peningkatan kembali bagaimana agar tenaga pendidik dan peserta didik collab dalam menjaga paradigma perkuliahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari. Saya lagi pengen tahu Bapak Narto. Pak Narto, silakan apa yang Pak Narto pahami. Jadi Bapaknya rajin juga ya ikut pelatihan. Baik, Pak Narto, Bu. ya, Ya. mungkin Pak Narto salah satu nanti ya transfer lagi ke teman-temannya yang timnya. Nah, timnya Pak Narto ini banyak ya, seperti itu. Baik, Jadi bisa baik Bu. Terima kasih diceritakan Pak waktunya. Narto, ya. Iya, Ya, ya. silakan. Jadi terima kasih pada teman-teman semua. Jadi setelah kita mengikuti seminar ini, banyak pembelajaran dari IHT ini untuk kita semuanya. Jadi seperti yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini, memang sifatnya sekarang global ya. Saya tertarik pada ini tadi yang saya tanyakan. Yang mana? Kebinekaan global. Nah, di sini saya perlu pemahaman lagi ini. Ya. Selain itu, pembelajaran mandiri. Yang dimaksud pembelajaran mandiri ini apakah yang dinamakan belajar merdeka atau gimana itu? Maksud saya seperti itu. Jadi yang dimaksud belajar mandiri itu yang saya tanyakan apakah belajar mandiri itu yang dimaksud adalah belajar bebas atau belajar secara merdeka sebagai pelajar yang Pancasila. Itu saja yang saya tanyakan, Bu. Ya. Iya. Oke. Itu Saya kira itu aja yang akan saya pertanyakan, Mbak Indah. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, jadi masalah paradigma yang 6 itu tentang profil Pancasila, Pak Narto yang berkebinekaan sama mandiri ya Pak ya. Jadi saya di sini mungkin mereview karena ini sebenarnya materinya yang pertama. Jadi seperti itu. Saya rasa saya tinggal mereview lagi sedikit ya Pak. Jadi berkebinekaan itu namanya juga berkebinekaan itu kita harus saling sama dengan mirip-mirip dengan bergotong royong. Jadi kita satukan persepsi atau kita
bisa berkolaborasi seperti itu Pak. Jadi kita menyamakan persepsi, misalkan kalau ada pembelajaran di kelas, misalkan contoh ya Pak Narto. Jadi saya simpel aja memberikan contoh biar nggak Pak Narto itu bingung. Berkebinekaan, ada istilah berkebinekaan atau bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi itu persepsinya Pak Narto ya. Jadi benang merahnya itu dipakai acuan. Jadi walaupun ada perbedaan, tapi kita tetap menghargai pendapat orang lain, atau karena kita mengingat juga peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Jadi di sana kita menerapkan berkebinekaan juga. Gimana caranya menyatukan walaupun ada perbedaan seperti itu Pak Narto. Ya, selanjutnya yang mandiri. Jadi mandiri karena ini penting juga Bapak Ibu terapkan untuk profil Pancasila. Karena kenapa? Dalam alur tujuan pembelajaran, nah seperti itu, Bapak Ibu semuanya itu harus menerapkan ini di dalam silabus atau RPP. Kenapa sih harus diomongin lagi tentang profil Pancasila? Kenapa sih harus diulang-ulang seperti itu? Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya biar nggak berpikiran, kenapa sih harus saya nyebut ini, atau narasumber besok lagi ngomongin tentang profil Pancasila. Ada apa tentang profil Pancasila? Jadi sekali lagi, karena 6 dimensi ini harus diterapkan dalam ATP dan modul ajar. Seperti itu. Yang mandiri itu anak didik kita diharapkan bisa menciptakan produk yang emang benar-benar kreasi dia, Pak Narto. Jadi apa yang skill dia punya, ya itu harus ditunjukkan karena kita SMK. Kita harus menunjukkan produk yang anak-anak atau peserta didik kita yang mereka hasilkan itu apa sebenarnya, agar nantinya laku dijual. Bahasa kasarnya seperti itu, Pak Narto. Jadi gimana caranya mereka, ya itu mandiri banget itu namanya. Jadi gimana, kasihlah dia meluapkan emosinya, skill yang mereka punya. Jadi seperti itu, sehingga tepat guna di bidang apa, di mana tepat gunanya. Jadi ketika tamat SMK dia bisa kerja, terus mempunyai skill yang luar biasa, karena emang dia benar-benar mengekspresikan skill yang dia punya, seperti itu. Itu namanya mandiri. Mandiri juga di sisi lain itu mereka juga bisa belajar tidak dengan Bapak Ibu, mereka juga bisa mencari tahu di Google seperti itu atau di sosmed lain. Tapi tetap bukan berarti tadi Pak Narto nyinggung apakah bebas. Jadi saya jawab tidak, karena selalu ada garis-garis yang tidak boleh dilewati. Jadi Bapak Ibu guru yang seperti kalau kita buat kue itu ada takarannya. Gimana mereka biar tidak lebih dari itu. Jadi harus digarisi biar melewat. Seperti itu Pak Narto. Jadi tidak, kalau saya bilang bebas, nanti kalau anak-anak aneh-aneh atau belajarnya yang di luar itu, nah jadi seperti itu. Jadi makanya kita tetap dalam proses pengawasan. Siapa sih yang mengawasi? Nah, ini banyak muncul lagi. Itu yang mengawasi itu adalah semua anggota di lingkungan sekolah. Kemarin udah dibahas ya. Jadi ini juga ada hubungannya tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi ini alur tujuan pembelajaran ini Pak Narto dan teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, nah itu kuncinya karena ini selalu berpatokan dengan profil Pancasila. Jadi ini udah lanjut ke materi ATP, ya. Jadi itu Pak Narto. Jadi tetap kita dalam pengawasan dari stakeholder, terus komite sekolah, dan yang utama itu adalah orang tua. Apalagi di musim pandemi, nah siapa yang ngawasin? Mungkin teman-teman juga berpikir, ternyata orang tua berperan penting. Iya, benar banget Pak Sunarto. Ya, jadi betul. itu yang Makasih, berperan Bu, ya. penting, ya. Sangat penting karena masa-masa seperti karena ini. kalau enggak itu enggak bisa ngapa-ngapain. Terus baru yang kedua itu adalah wali. Jadi wali itu berkoordinasi dengan orang tua. Itu Pak Narto, ya, dan teman-teman semuanya juga, ya. Jadi itu
Bisa diterima Pak Narto, saya mau lanjutkan ke materi Siap, selanjutnya. terima kasih. Jadi, Sangat bisa ya, diterima, Bu. Memang seperti oke, itu. jadi itu ya. Jadi Oke. saya udah dengar jawaban dari teman-teman atau cerita dari teman-teman pagi hari ini ya. Jadi terkait dengan profil Pancasila. Jadi semuanya hebat-hebat ya. Dan saya rasa juga Ibu Bapak guru yang ikut pelatihan ini udah ngerti semuanya. Jadi saya tidak ekstra lagi memberi saya bilang ATP itu adalah sebuah silabus. Nah, ya kasih tahu sekarang. Nah, bisa Bapak Ibu bisa didengar suara. Kalau aktif nanti Pak udah wanu ya? Hilang-hilang Bu Indah suaranya. Putus-putus Bu Sinyalnya Indah. putus-putus. Sinyal putus-putus. Putus-putus Ya, sepertinya maaf ya. Ya, udah kedengaran? Ya. Sekarang udah jelas ya, kurang enak, jadi nggak maksimal seperti itu ya, karena sinyalnya kurang bagus ya. Jadi di sini mungkin saya tidak terlalu banyak juga ya memaparkan tentang profil Pancasila, karena Bapak Ibu semuanya udah paham. Jadi saya skip aja. Kalau misalkan ada sesuatu yang saya tambahkan, pasti saya akan tambahkan. Saya rasa semuanya udah pinter-pinter ya. Terus, nah ini. Jadi untuk yang agenda asesi, konsepnya, nah ini ada konsep alur tujuan pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran dan prosedurnya juga. Terus yang saat ini kita pelajari adalah alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di layar komputernya. Jadi ini PowerPoint saya ya, bisa dilihat atau disimak seperti itu. Nah ini, jadi saya izin ya teman-teman semuanya, saya mau menjelaskan sedikit aja 2 langkah besar ya dalam menyusun perangkat ajar, biar nggak teman-teman bingung gimana sih, terus banyak pertanyaan yang muncul. Jadi kita santai aja, biar nggak keras berpikir ya, seperti itu. Jadi di sini ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar. Ya, jadi ini jadi masih ingat Bapak Ibu fasenya ada apa aja? Ada berapa? Bisa diingat? Teman-teman ada yang ingat fasenya itu ada berapa sih? Nah, ini banyak fase, berarti lebih dari 1. Nah, kemarin Ibu Bapak belajar tentang capaian pembelajaran, tapi untuk yang kelas 10 Putus Bu Indah. SMK kelas 10 itu putus-putus ya. Kedengeran sekarang suara saya? Oke, sudah bagus Ya, sinyalnya. ya, jadi sekarang saya lanjutkan ya. Jadi kemarin Ibu udah belajar tentang sampai berapa? Masih putus-putus Bu. Fase sekali lagi saya ulangi itu merupakan ya. Udah bisa didengar ya? Jadi ada Kameranya fasenya mungkin itu Bu Indah dinonaktifkan aja. Iya, bisa saya
Ya Bu Ina, Mohon kameranya ampun, Bu, ya. nonaktifkan aja Bu, biar bisa jelas suaranya. Iya, iya, ya. Benar-benar. Tunggu ya dulu ya. Nah, udah. Mohon maaf teman-teman ya, saya non itu atau suara saya putus-putus ya. Bisa didengarkan suara saya dengan jelas sekarang? Bisa ya? Bisa, Ya, Bu. bisa. Bisa Bu. Ya, jadi ya. Nah, jadi di sini saya ulangi, kemarin Bapak Ibu sudah belajar pencapaian pembelajaran. Terus di sini penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Seperti itu di sini beberapa attention yang harus diperhatikan. Nah, ketika menyusun alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Karena di sini disusun secara logis. Nah, menurut urutan pembelajaran sejak awal seperti itu. Karena di awal itu mungkin Bapak Ibu sudah punya silabus, jadi tinggal mengikuti. Bedanya apa? Bedanya yang sekarang dengan yang dulu cuman namanya aja berbeda, tapi isinya itu sama. Materi apa yang akan materi apa yang akan disampaikan seperti itu. Jadi itu udah ada udah ada dari atau sejak awal seperti itu. Jadi ATP ini sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa mengacuan tetap diikuti pembelajaran yang awal, paradigma dulu. Terus di sini juga perkembangan modul. Nah, perkembangan modul juga modul ajar itu seperti RPP. RPP itu tetap juga berpatokan pada semuanya juga sudah. Bisa didengar suara saya ya? Bisa didengar ya Bapak Ibu? Jadi mohon maaf sekali lagi ya karena WiFi saya bermasalah ya, jadi sinyalnya agak jelek. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk pengembangan modul ajar juga nanti saya jelaskan di saya bahas. Nah ini dari pembelajaran sebelumnya yang jadi pengertian dari istilah tersebut yang kemarin-kemarin itu adalah capaian pembelajaran, alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ya sambil jalan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kemarin-kemarin sudah dijelaskan juga sama narasumber yang lainnya. Jadi saya tinggal menampilkan ulang aja, mereview. Masih ingat nggak seperti itu? Ya, untuk selanjutnya ada konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi sekali lagi saya bilang ya Bapak Ibu, jadi alur tujuan pembelajaran itu harus selalu berpatokan pada capaian pembelajaran. Nanti ini isinya Bapak Ibu. Ya, jadi capaian pembelajaran, apa sih tujuan dari Bapak Ibu nantinya? Nanti tulis di sebuah silabus, terus di RPP. Seperti itu. Jadi capaiannya juga, capaian pembelajaran itu, nah ada kompetensi yang diharapkan, yang saya bilang tadi. Ya. Terus alur pembelajaran. Jadi di sini alur pembelajarannya itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun. Ingat ya Bapak Ibu, jadi tidak boleh secara acak-acak, karena dia emang secara sistematis dan logis seperti itu ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada catatan penting buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bisa dilihat di layar komputer Bapak Ibu ini. Jadi guru berhak, ini benang merahnya yang saya tampilkan adalah guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu guru sudah pelajari sebelumnya. Ya.
Terus selanjutnya di sini juga ikut campur pemerintah itu selalu apa namanya terlalu. Bu Indah boleh bebas nggak? Nah kalau saya sih maunya bebas-bebas aja, lebih enak yang bebas. Tapi nah kita selalu harus ada pengawasan karena kita tahu nanti yang diajarin apa, terus yang tidak boleh diajarin apa, seperti itu ya. Jadi nanti misalkan kalau yang diajarin materinya biar nggak di luar itu Bapak Ibu. Jadi apa kan itu sesuai ditetapkan dana selalu diperhatikan oleh stakeholder lainnya ya. Jadi ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan? Suara saya jelas kan Bapak Ibu? Jadi saya sekali lagi minta maaf ya, jadi nggak maksimal, tapi tenang aja. Lanjut Bu, bisa jelas Ya suaranya tenang sekarang. aja Bapak Ibu, karena saya udah punya. Kalau misalkan Bu Indah, saya tadi ke kamar mandi Bu, nggak dengar Bu Indah ngomong apa ya, apalagi sinyalnya Bu Indah ini giliran dia jadi narasumber putus-putus, krosok-krosok, nah kayak gitu. Jadi nanti saya share juga materi yang saya punya tentang alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Bahkan saya punya contohnya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, kita biar kompak. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi biar kompak. Jadi modelnya, bentuknya seperti apa? Bu Indah model silabusnya kayak gimana? Atau RPP-nya kayak gimana? Jadi itu udah ada contohnya saya punya. Atau nanti giliran di asinkronus. Ya, Bapak Ibu semuanya harus membuat sebuah RPP. Nanti saya cek di sana. Seperti itu. Ya. Terus di sini juga, nah ini sebenarnya saya ngulang-ngulang yang kemarin ya Bapak Ibu, mungkin saya di sini juga mereview. Jadi konsep alur tujuan pembelajaran ini ada tanda panah. Ini apa sih tanda panah ini kok banyak banget? Nah kayak gitu. Jadi di sini dari 1.1 sampai 1.4 itu ada tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Di sini juga Bapak Ibu guru bisa melihat ini kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi di sana ada, harus ada. Terus kontennya, variasinya. Nah, di sini ada keterampilan yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Seperti itu. Terus yang di sini juga ada dari keterampilan ini menurunkan ke 2.1. Yang selanjutnya apa? Stepnya. Kayak Bapak Ibu guru belajar atau main game itu ada levelnya, level 1, level 2. Kayak gitu. Sama halnya dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu semuanya bisa didengar suara saya? Bisa Bu Indah. Ya, jadi saya lanjut ya. Saya ketakutan sekali nanti Bapak Ibu itu dengar suara saya putus-putus. Jadi saya merasa bersalah seperti itu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang 2.1. Nanti itu materinya yang selanjutnya. Sekali lagi yang saya bilang tadi itu seperti main game. Yang pertama itu level 1 apa materinya. Terus level 2 apa? Begitu juga ada konsep yang ada di alur tujuan pembelajaran ya. Jadi intinya ujung-ujungnya nanti capaian pembelajaran di sini lagi kelihatan apakah dia berhasil nanti untuk mencapai suatu pembelajaran. Seperti itu sama pokoknya saya teman-teman sekalian nah udah memahami yang silabus RPP yang paradigma lama, jadi saya rasa udah paham ya seperti itu. Terus nah di sini alur tujuan pembelajaran. Nanti saya share ya Bapak Ibu untuk contoh alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi ini ada sebuah contoh saja. Nah di sini ada siswa mampu menyatakan bilangan. Nah seperti itu contoh ya. Jadi untuk mata pelajaran yang lainnya bisa menyesuaikan seperti itu. Apa yang dibilang Bu Marina, Pak Sunarko juga. Nah, Bapak Ibu bisa
disesuaikan seperti itu. Ya, terus ada ini juga alurnya. Ini silabus. Nah, saya sebutnya silabus saja ya dulu ya, maaf saya melanggar seperti itu. Nah, ini mungkin silabus ya, tapi ini yang semester 1, terus ini yang semester 2 seperti itu. Jadi nanti kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian nanti buat silabusnya semester 1 dan semester 2. Jadi itu setahun. Ya sama juga seperti yang kemarin-kemarin. Ya, begitu juga dengan RPP. Nanti saya jelaskan. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya atau saya persilakan ke Bu Mega dulu, moderator saya yang luar biasa ya, Bu Mega. Baik, terima kasih Bu Indah atas pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya buka sesi pertama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa open mic dan open videonya. Bisa? Boleh nanya-nanya Bapak Ibu, kita sharing-sharing ya. Silahkan Bapak Ibu. Nanya. Kemarin-kemarin udah banyak ya Bu Mega saya rasa. Kalau Pak Sunarko udah menjelaskan, jadi saya sangat terbantu juga karena ada bapaknya yang meluruskan. Saya tinggal mereview lagi karena kemarin udah weekend jadi ada libur, mungkin kelupaan kayak gitu. Ya, silakan teman-teman yang mau menceritakan atau kebingungan lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau ingin bertanya, silahkan. Mumpung sudah ada narasumber kita nih. Saya juga, ya seperti itu, karena saya di sini sebagai fasilitator, saya bukan menggurui teman-teman sekalian. Jadi di sini juga saya masih banyak belajar seperti itu. Nanti ada Bu Ode, tenang aja, waka kurikulum, ya. Saya tidak sendirian karena tim saya berhalangan, jadi udah ada Bu Ode. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Nia, silakan. Selamat pagi semuanya. Halo Bu Nia. Selamat pagi Bu. Moderator sama pemapar, terima kasih banyak sudah memberikan masukan buat kita. Hujan ya, jadi agak sedikit putus-putus. Mudah-mudahan suara saya juga stabil aja nih ya. Kalau Bu Indah, sama suara ya. Saya. Kenapa Ibu? Kalau kecantikannya stabil, sinyal nggak apa-apa, stabil ya. Iya Ibu, maaf saya merasa bersalah hari ini Ibu, karena saya tidak maksimal, sinyal saya jelek. Tumben jelek ini kenapa? Sinyalnya aja jelek ya Bu. Emang jangan jelek. Ya, ya silakan Ibu. Mengenai fase tadi saya tertarik sama seperti yang kemarin-kemarin juga sempat saya menyatakan kebingungan saya ya sampai sekarang juga ya, karena ada banyak istilah-istilah baru. Mungkin yang istilah lama aja saya sendiri pribadi masih mencoba mereka-reka gitu, meraba-raba gitu ya, disesuaikan dengan mata ajar yang saya berikan kepada anak-anak. Nah sekarang ini terlepas dari banyaknya masukan-masukan baru ya. Pertama mungkin yang saya terkesan adalah merdeka belajar itu gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya mohon dikoreksi kalau saya mungkin salah gitu ya. Pendapat saya bahwa mungkin kita sudah di sekolah sebelum-sebelumnya di tahun ajaran sebelumnya kita sudah melakukan ini, masing-masing pengajar juga pasti punya kebijakan sendiri untuk melakukan merdeka belajar ini, karena kita kan pasti lihat anak-anak itu seperti apa. Jadi sebagai tanggung jawab kita sebagai pengajar atau pendidik, memang kita harus berupaya supaya setiap anak dia mampu melewati atau mampu mencapai apa yang harusnya dia dapatkan gitu ya, haknya dia gitu untuk mendapatkan semua yang diajarkan di dalam satu tahun pengajaran atau periode pengajaran itu. Nah untuk mengenai fase ini kan memang dibagi-bagi ya, ada fase A, B, C, D dan sebagainya. Nah yang pemahaman saya adalah kita konsentrasi kan memang di fase yang kita ajarkan ya, fase di mana kita fase ajarkan, fase E ini ya. Atau berarti EM jadi mungkin kalau misalnya kita bisa mungkin hanya mengkonversikan barangkali ya, mengkonversikan
dari silabus yang sebelumnya kita konversikan ke dalam fase itu, gitu ya, fase ini misalnya gitu ya. Cuman mungkin tambahannya adalah sekarang kan semakin, kalau saya lihat dari mungkin video-video yang diberikan di dalam apa namanya asinkronus itu juga, bahwa apa namanya, sebentar saya mau bicara apa tadi ya. Jadi yang perlu ditambahkan adalah ada asesmen diagnostik. Jadi memang sekarang yang kita memang fokus ke murid itu memang lebih intens lagi gitu ya. Yang tadinya mungkin kita hanya random saja mungkin di tahun sebelumnya, sekarang mungkin lebih terfokuskan lagi ke apa namanya peserta didik, apalagi tambah lagi dengan yang profil Pancasila. Ulang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya dulu kan juga sudah ada itu ya profil pelajar Pancasila gitu ya. Cuman karena dirubah-rubah mungkin sesuai dengan kebijakan ya, pemangku kebijakan gitu ya. Jadi atau pembuat kebijakan. Jadi istilah itu berubah-ubah. Padahal sebenarnya sama saja mungkin ya. Yang mungkin dibilang Bu Indah mungkin benang merahnya sama. Iya, benar. Ya kalau setiap guru kan mungkin beda-beda ya pemahamannya. Tapi pada dasarnya mungkin secara operasional semua sama gitu. Yang sekarang kita mungkin perlu dilihat adalah ya itu kata Bu Indah, terima kasih, nanti kalau misalnya mau di-share kira-kira hasil akhirnya seperti apa nih. Jadi kita bisa apa namanya menyamakan persepsi lah istilahnya. Gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin saya mau apa namanya meyakinkan diri sendiri bahwa kita konsentrasi ke fase, kita konsentrasi ke apa namanya yang tadi profil pelajar Pancasila itu. Kalau teknis kan misalnya yang mengenai apa namanya istilah-istilah, ya itu kita perlu ini aja mungkinnya perlu beradaptasi. Jadi mohon aja bimbingan dari para senior nih, para Unia yang senior. Jadi yang sudah memang di situ ya, ahli di situ. Saya mohon maaf nih kalau datang royong aja kali ya. Ya benar banget. Jadi itu ada masuk ke profil Pancasila juga Ibu, kita harus bergotong royong. Itu aja mungkin sedikit suara dari saya Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Nia. Terima kasih. Ya, mungkin ada Bu Mega. Terima kasih kepada Ibu Nia atas pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Iya, guys, silahkan Bu Tari. Oke. Terima kasih Bu Mega. Masih semangat teman-teman semuanya. Masih. Tari masih semangat Bu Tari. Ayo Bu Tari semangat. Ada Bu Tari soalnya. Iya kayaknya ini ice breaking lagi ya. Ice breaking lagi ya biar semangat, kayaknya hujan terus adem kayak gitu ya. Bu Tari bikin ice breaking lagi mungkin. Ya, silakan mungkin Bu Tari mau Iya, biar nggak ngantuk ya Bu Tari ya. Aja ini karena suasananya mendung, jadi kita tarik selimut aja ya. Jadi gimana ini? Ya benar-benar. Gimana? Sebenarnya kalau kita melihat dari pemateri 1 sampai pemateri sekarang itu tentu peran kita sebagai fasilitator ya, baik Bu Indah dan rekan-rekan yang lain, agar menjadi satu konsep bagaimana filosofi KHD itu bukan paradigma baru sih, sebenarnya KHD kan udah lama. Jadi itu dulu yang perlu saya pahami lebih jauh sampai akhirnya saya. Bu Tari, suaranya Bu Tari? Sudah nggak kedengeran? Ya tadi putus-putus atau mungkin tertutup tadi kayaknya. Terputus Bu Indah saja atau rekan-rekan yang lain juga terputus, mari kita satukan. Ya, kolaborasi ya Bu Tari. Ini kesempatan kalian berkolaborasi. Mari kita satukan agar kita bisa menjadi kolaborasi yang bagus. Iya. Sudah kedengaran Bu Tari. Sudah kedengaran ya Pak Sumir dan rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan saya nih Pak Adit yang mana? Apakah masih on ini? Ada Bu Ririn, ada Bu Anta yang satu tim sama saya ya. Oke, dengan teman-teman semua, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar bisa kita merealisasikan paradigma yang baru ini di kelas 10 sebagai percobaan dan mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Dan perlu pengulangan juga baik secara pribadi agar membaca-baca kembali modulnya ini, dan nanti saya harapkan tim narasumber agak siap ya nanti untuk
diteror oleh peserta karena ini akan berkelanjutan ya, tidak hanya 10 hari saja ya. Jadi ini akan berkelanjutan agar pertemuan di pertama dan di ke-6 sekarang ini kita menemukan lah bagaimana sih sebenarnya. Jujur aja sekarang semua pasti masih dalam kebingungan ya. Baik Nunggu-nunggu ya. Nunggu-nunggu ya, Tentunya. pasti Bu Tari nunggu-nunggu contoh silabus sama RPP ya. Itu juga. Dan dalam pembuatannya kan tidak hanya bisa 1-2 minggu Astungkara benar bisa sekali. selesai dan terrealisasi dengan baik agar kita memiliki satu kepaham dulu ini bagaimana filosofi KHD bisa kita masukkan untuk mendidik anak-anak kita di SMK penerbangan, kan itu dulu yang perlu kita tanam dalam diri kita agar mereka bisa menjadi berprestasi gitu loh. Dan semua tentu kita menjadi tim baik narasumber maupun peserta. Saya juga masih belajar banyak dulu ini dengan tugas-tugas yang ada di sini, jadi mohon bimbingannya selalu dan kita akan menjadi tim yang kompak. Itu aja sih untuk semuanya rekan-rekan agar kita tetap semangat. Jadi mohon kesediaan narasumber untuk selalu menjadi tim kita, tidak hanya 10 hari ini aja, tidak hanya IHT ini berlangsung selama 10 hari, agar kedepannya bisa kita dapatkan. Contohnya seperti K13, bagaimana kita memahami dengan klaster-klaster yang tentunya saya sama Bu Indah juga perlu adanya pelatihan yang lebih jauh lagi. Begitu juga dengan yang sekarang ini. Jadi tidak hanya tentang pembuatan IHT, tapi kita bagaimana tahu prosesnya itu, bagaimana pembuatan modul ajar itu yang benar-benar agar tidak menemukan permasalahan, dan tentunya harus kita coba, dan saya juga mesti nyoba-nyoba sih Niki ya. Oke, tetap semangat teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Mega dan Bu Indah yang luar biasa. Siapa nih yang Bu bimbing Tari? ice breaking? Dan semangat Bu dulu Tari siapa? mau ice breaking ya? Silakan Bu Tari. Bu Tari. Siapa nih yang Bu Tari mungkin mau nyumbang, nah ke teman-teman biar terhibur, biar semangat. Yang kelompok ini dong, saya mau dengar dong ice breaking. Sudah tadi pagi Bu Tari ice breaking-nya. Tari udah ice breaking. Kan ice breaking dong biar semangat kan, walaupun materinya kayak gini. Oke, terima kasih Bu Indah. Iya. Terima kasih Bu Tari. Ya, jadi silakan Bu Indah. Ya, Bu Tari, mungkin tidak hanya Bu Tari ya, teman-teman juga semuanya pengen tahu modul ajar sama RPP yang paradigma sekarang itu seperti apa. Jadi kita sambil sama-sama belajar juga, nanti saya akan kasih contohnya tentang RPP dan silabus. Atau mungkin Bapak Ibu pengen lihat contohnya atau gimana baiknya? Apa saya share aja, mungkin nanti langsung dicoba seperti itu. Mungkin bisa di-share Bu untuk dijelaskan lebih ini. Oke, jadi karena muncul pertanyaan dari Ibu Tari seperti itu, saya akan share ya. Jadi di sini ada contoh dari alur tujuan pembelajaran, ya seperti itu. Nah, ini ada contoh. Kemarin ketika saya pelatihan ada sebuah contoh contoh ATP. Jadi isinya apa aja sih? Gimana bentuk ATP? Apa aja isinya? Pasti nanya-nanya semua teman-teman ya. Jadi saya share, mungkin kalau misalkan di sini tidak efektif atau tidak efisien, saya share nanti di grup bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman akan menyimak. Kalau misalkan saya tampilkan mungkin agak kurang pemahamannya kurang seperti itu, tapi nanti saya pasti akan share. Nah, di sini contohnya. Jadi ada ternyata apa isinya silabus atau ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini ternyata ada capaian pembelajaran. Nah, ini yang saya bilang, kenapa harus diulang-ulang padahal ini dibawakan oleh narasumber sebelumnya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu bisa disimak. Kenapa dia harus ada capaian pembelajaran? KIKD dulu. Masih ingat Bapak Ibu semuanya? KIKD? Nah, sekarang nggak boleh katanya nyebut itu, tapi untuk pemahaman boleh. Ya, di sini ada capaian pembelajaran juga. Nah, itu Bapak Ibu akan mengisi pada atau memaparkan gambaran mengenai
program keahlian. Misalkan ini contoh manajemen perkantoran ya, ini jurusan UTKP. Saya pakai contoh ya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan seperti yang tadi saya bilang, harus menyesuaikan, harus bisa. Karena di sini juga ATP itu tidak kaku, karena kita bisa membuat sendiri, terus berkreasi sendiri, tapi tanpa mengurangi. Ya, kalau lebih boleh, tapi kalau kurang. Nah, ada unsur sesuai dengan standar K3 dan 5R, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ternyata kenapa harus ada berpikir kritis? Nah, ini masuk profil Pancasila ternyata juga, berpikir kritis. Terus elemen pemahamannya juga Bapak Ibu nanti akan cantumkan. Elemennya itu tahu nggak Bapak Ibu? Apa sih? Itu elemen apa yang dimaksud Bu Indah? Ternyata di sini adalah materinya. Bapak Ibu nanti di sini naruh materinya. Materi semester 1, contoh, matematika belajar apa? Bahasa Indonesia belajar apa? Dimasukkan ke dalam elemen. Sudah? Nah itu, diisi tentang elemen pemahaman itu merupakan teori. Kalau elemen keterampilan itu adalah praktek. Murid bisa menggunakan, murid bisa mengaplikasikan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya juga yang sebelumnya udah tahu. Jadi saya menampilkan ulang lagi sekarang karena ini kita beradaptasi dengan yang lingkungan yang baru seperti itu. Rasionalisasi juga di sini ada. Nah, peserta didik diharapkan mampu mempunyai kompetensi. Ternyata rasional itu seperti apa? Ternyata mereka diharapkan peserta didik itu mempunyai kompetensi pengetahuan dasar tentang mata pelajaran itu yang berasas atau bertemakan profil Pancasila. Seperti itu ya. Jadi itu disesuaikan aja Bapak Ibu nanti di sini. Ya, ini nanti bisa dipakai contoh. Ya, terus alur pembelajarannya juga di sini ada. Menjelaskan tentang bla bla bla. Tapi jangan lupa, di sana ada profil Pancasila di sebelah kanan Bapak Ibu lihat, berintegritas dan menjaga keselamatan diri terutama di dalam melakukan pekerjaan. Bergotong royong, jangan lupa. Nah, di sini. Terus alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu penggunaan peralatan kantor. Jadi, sekali lagi di kotak ini yang saya tampilkan, ada alur tujuan pembelajaran kan. Yang pertama, menjelaskan. Terus yang kedua, kotak yang kuning ini, apa sih bedanya Bu Indah? Kok ada kuningnya Bu Indah, itu apa? Nah, di sini mereka praktek atau keterampilan ini. Nah, yang ini tadi elemen pemahaman ini, terus elemen keterampilan di sini. Paham? Bapak Ibu gimana? Bisa dilihat? Sekali lagi, biar nggak bingung, elemen pemahaman dimasukkan ke kotak ini, alur tujuan pembelajaran. Di sini isi teori, menjelaskan, memahami, bla bla bla, dan sebagainya. Kalau yang di kolom ini, yang kuning ini, mempraktekkan. Apakah dia menggunakan, mempraktekkan, mengaplikasikan, itu tergantung penggunaan bahasanya. Yang penting intinya di sini mereka elemen keterampilan, mempraktekkan, seperti itu. Udah? Terus untuk waktunya, nah waktunya jadi nanti diatur Bapak Ibu yang tahu berapa jam. Masih ingat berapa jam kemarin nggak boleh lebih katanya Pak Sunarko memberikan Bapak Ibu gambaran tentang jam. Ada 200 berapa ya teman-teman? Masih ingat Pak Sunarko? Masih ingat ada berapa jam? Ada berapa jam? Ada yang masih ingat teman-teman? Kasih feedbacknya. Teman-teman gimana? Berapa jam katanya kemarin? Saya lupa, Bu. Mungkin ada Saya yang lupa. ingat. Ya, jadi itu ada total 216 JP itu dalam 1 tahun. Jadi itu silabus semester 1, semester 2. Total keseluruhannya adalah 216 JP. Jadi tidak boleh lebih. Kalau lebih didiskusikan dengan MGMP yang ada di Bali.
Ya, mungkin saya rasa Ibu Bapak semuanya punya grup MGMP, makanya pesannya Pak Sunarko, karena saya kemarin mengikuti ketika Bapak Sunarko join, nah jadi saya udah mencatat semua apa yang saya kurang pahami, terus mencatat yang sering saya kelupaan seperti itu. Jadi itu ada 216 JP, nanti menyesuaikan untuk ngaturnya ya Bapak Ibu, dilihat dari silabusnya atau ATP-nya juga. Yang kemarin-kemarin juga dijadikan acuan. Ya, jadi nggak usah bingung. Jadi, aduh ini kok takut saya buat silabus tuh gimana ya, bingung. Nah kayak gitu. Nanti karena saya sudah tampilkan contohnya di sini, saya rasa gampang sekali. Jadi tidak menakutkan ya, malah asik seperti itu. Ya, nanti juga bisa menanya-nanya Bu Ode. Bu Ode itu wakakurikulum yang luar biasa juga. Jadi Bu Ode udah tahu dia ATP modul ajar juga, dan teman-teman peserta IHT yang saya banggakan juga udah tahu. Ya, jadi saya sebagai fasilitator sekali lagi cuman jadi wayang di sini sekarang. Ya, seperti itu. Bisa di-stop? Saya stop ya. Ada yang ditanyakan dulu? Bu Mega, silakan Bu Mega. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Apa sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Saya rasa sudah cukup jelas mungkin teman-teman Bu Indah. Ya, sampai Bu Mega. ada yang bertanya. Ya nanti itu Bu Mega, karena mungkin sambil berjalan ya, karena kita nggak bisa harus sekarang bla, karena kita harus praktek Bu Mega. Kalau misalkan nanti sambil jalan teman-teman bisa chat saya. Kalau menanyakan Bu Indah, saya ini kok bingung ya, apa yang ditulis di sini bla bla bla. Apa yang saya tulis Bu Indah, elemen pemahaman, elemen keterampilan, apa yang saya tulis di sana. Nanti saya siap jadi fasilitator, bukan menggurui ya, sekali lagi. Iya Ibu Mega, jadi kita sambil jalanlah, kita gimana caranya biar kompak. Karena kemarin saya sekarang men-share ini, karena saya udah berbicara dengan Bu Marina, saya sudah mengkonfirmasikan terlebih dahulu, nanti takutnya saya salah, seperti itu. Nah, saya share dulu ke Bu Marina, Ibu tolong cek, karena Bu Marina itu sebagai pengawas SMK kita, jadi saya tidak salah-salah untuk men-share silabus, men-share RPP seperti itu. Ya, jadi saya apa-apa sebelumnya ngomong dulu. Takut nanti saya salah seperti itu ya. Jadi pesannya Bu Marina, tolong Bu Indah, saya titip Bu Indah ini di-share ke teman-teman, jadi biar kompak semuanya. Jadi karena paradigma baru ada revisi lagi ternyata Bu Mega dan teman-teman lainnya, atau Bu Ode, Pak Kepsek juga yang dengar suara saya seperti itu, karena masih digondok. Nah itu kemarin instruktur saya berpesan, nah Bu Indah tolong sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa RPP atau silabus ini masih tahap sebuah masih dalam proses. Nah, jadi saya bingung, Bu, terus gimana penerapannya? Ya sambil jalan, nanti itu pakai contoh dulu, nah kayak gitu. Tapi saya rasa dan saya setiap dari tahun ke tahun itu ada pembaharuan. Kenapa sih RPP dan silabus itu berubah terus? Nah, apalagi kemarin teman-teman ada yang menanyakan. Saya ingat Bu Dayu menanyakan, RPP itu apakah satu lembar? Nah, seperti yang kemarin udah dijawab sama Bu Marina, nah itu tidak bisa satu lembar. Karena itu ada penilaian, sistem penilaian. Terus ada remedial. Nah, kayak gitu. Nanti saya juga akan tampilkan sebuah RPP atau modul ajar seperti apa. Ya, jadi sekali lagi biar Bapak Ibu tidak bingung, kenapa sih, aduh saya bosen deh belajar kayak gini. Terus ada yang baru-baru, ini baru-baru terus lagi belum jalan, udah muncul yang baru, belum jalan, belum, saya pusing nih, Pak, saya pusing, atau Bu Ode, nanti Bu Ode disalahin. Bu Ode gimana sih? Nah, jangan protes ke Bu Ode kurikulum, kasihan Bu Ode, karena ini pusatnya dari dinas juga, ya.
Bu Ode itu juga sebagai fasilitator. Jadi kasihan Bu Ode, nanti untuk Bu Ode ini apa ini? Karena Bu Ode waka kurikulum, dikit-dikit Bu Ode, dikit-dikit Bu Ode. Bu Ode ini kenapa sih nggak bisa dikurang Bu Ode? Bu Ode ini RPP-nya boleh nggak saya ngumpul setengah? Nah, dari Bu Ode boleh-boleh aja. Tapi ketika ada tim audit, yang salah nanggung salahnya itu Bu Ode. Karena dia kurikulum, kasihan. Makanya kita harus, karena dalam hidup saya itu tidak bisa hidup sendiri, karena saya butuh bantuan dari teman-teman kayak gitu. Karena dari segi prakteknya saya tidak bisa sendiri. Kalau Bapak Ibu juga buat silabus dan RPP, bisa nggak tanpa contoh? Bisa nggak? Bisa nggak tanpa contoh? Saya rasa semua butuh contoh yang nantinya itu akan ditiru seperti itu. Kalau udah ada contoh, semuanya akan berjalan dengan lancar. Indra, Pak Yayasan mungkin karena itu stakeholder yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Jadi sekali lagi jangan usah takut nanti buat RPP yang paradigma baru, kok kayaknya serem seperti itu. Ya, jadi sambil jalan mungkin nanti karena saya di asinkronus. Nah, saya tugaskan Bapak Ibu membuat RPP dan silabus. Jadi jadi nanti tahu Bapak Ibu semuanya bingungnya di mana. Wih, pertama lancar nih ngegas kan buat RPP silabus, wih ngegas. Wih, saya kayaknya nggak bakal nanya deh. Nah, kayak gitu. Baru ujung-ujungnya yang terakhir nyangkle, macet kan. Kayak sinyalnya jelek kan. Ih, kok kerbak-kerbak nih. Ih, kok saya macet di sini. Nah, baru kita nanya ke teman-teman semuanya. Boleh siapapun dihubungi. Bukan saya, Bu Ode juga, karena Bu Ode luar biasa kurikulumnya. Saya akui itu, karena dari pemaparannya sebelumnya yang membawakan materi apa ya Bu Ode itu, yang kurikulum. Apalagi Bu Dwi juga narasumber yang luar biasa, yang sebelum-sebelumnya ada Pak Febri juga yang membuka jalan Bapak Ibu guru semuanya, profil Pancasila, hari yang pelajar, gimana caranya kita memerdekakan. Ya, dengan berpatokan profil Pancasila. Karena di sini juga saya sama, masih belajar jalan. Kayak gitu, ibaratkan bayi, nah mau belajar jalan, saya butuh pegangan. Jadi di mana saya harus berpegangan, seperti itu ya. Jadi oke, Ibu Mega, saya silakan ke Bu Mega. Jadi moderator saya yang selalu setia menunggu ya. Baik, terima kasih Bu Indah atas pemaparannya. Sangat jelas sekali ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin materi sampai sini. Terima kasih kepada Bu Indah atas pemaparannya, sangat keren dan cukup jelas sekali. Ya, terima kasih Bu Mega. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ode. Silahkan Ibu Ode. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega sebagai moderator hari ini dan juga Ibu Indah penyampaian yang sangat luar biasa. Semoga dapat kita pahami bersama. Mohon maaf, saya tadi masih belum bisa bergabung secara maksimal karena masih ada pembagian ijazah untuk kelas 12, ada yang mengambil ijazah. Bapak Ibu, demikian untuk hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa besok di IHT hari ke-7 dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Iya. Mungkin teman-teman juga yang lainnya ya untuk materinya bisa saya share contoh ATP sama modul ajar ya. Yes, ya Bu Indah, terima kasih. Ya, siap Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Semuanya. Selamat pagi semuanya. Bu Ode mana ya?